talak ketika diungkapkan, Allah turunkan syariat talak pada asalnya bukan untuk memisahkan, tapi memberikan jeda paling akhir untuk bisa merenungkan sehingga bisa kembali lagi. Saking inginnya Allah kedua rumah tangga itu tetap bersatu kembali. Makanya talak pertama disebut talak raj'i. Raj'i dari kata rujuk. Rujuk itu diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi rujuk namanya. Raj'i. Ruju'un, kembali, pulang, balik. Makanya ketika seseorang perempuan misalnya kena talak, Quran surah kedua ayat 226, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qura. Awas, hati-hati, ketika kemudian ditalak, maka muncul pada perempuan itu masa menunggu selama 3 kali masa suci. Baik ditalak dalam keadaan suci, tunggu kemudian masa haid sekali, suci, haid kedua kali, suci, haid ketiga kali, suci. Nah, dalam masa suci itu bukan nunggu kemudian sampai pisah, bukan. Bukan, tapi suami merenung, istri merenung. Dalam masa menunggu itu istri nggak boleh menikah lagi. Tapi diminta untuk merenung, itu masa konsultasi, lama tuh 3 kali suci, lama. Di suami minta pertimbangkan lagi. Tapi kalau sudah ada anak misalnya dan sebagainya, lalu keluarga mendorong, bukan didorong untuk pisah, didorong untuk memberikan solusi. Karena Masya Allah, boleh jadi Allah titipkan dia kepada kamu, cuman kamu yang bisa memberikan pencerahan kepada dia. Buktinya kamu kuat sampai sekarang. Kalau orang lain belum tentu kuat. Tapi saya sudah tidak kuat. Ketika kamu bilang tidak kuat, itu jembatan menuju kekuatan yang baru. Orang lain belum tentu, kamu yang bisa bertahan. Ayo bismillah. Tapi kan dia begitu. Asia saja sabar menghadapi Firaun. Suami kamu bukan Firaun. Ayo bismillah, bismillah. Kalau laki-laki, Nabi Nuh saja yang nabi bisa sabar menghadapi istrinya. Kamu bukan nabi, masa kamu menyerah? Bismillah, bismillah. Dorong, 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 ya. Nah, setelah itu ambil solusi-solusi sampai sekali suci. Kalau sudah sadar, pertemukan, bikin perjanjian. Yang tidak suka apa? Ini tuliskan. Kamu kenapa begini? Komitmen yuk kita bangun. Tidak ada yang sempurna. Kamu bukan malaikat, dia bukan setan. Selama kalian manusia, pasti ada salah, wajar. Kalau pengen dicari, akan ketemu. Bismillah, terus ajarkan. Sudah seperti itu 2 kali suci belum ketemu, yang ketiga kali. Kalau sudah 3 kali kemudian, mohon maaf, tidak juga ada pertemuan, tidak ada kesadaran, maka berhak si perempuan kemudian untuk memutuskan apakah dia akan menikah dengan yang lain atau tidak. Tapi sepanjang dari masa itu, tiba-tiba suami pengen rujuk ya, maka perempuan tidak ada alasan untuk menolak. Awas, dan jangan sengaja memancing karena pengen pisah, sengaja mengeluarkan kalimat, bang kok cinta terus, sekali-kali bilang tolak dong. Itu gak boleh. Gak boleh, ya, awas. Atau memancing keadaan supaya menolak, itu haram hukumnya. Dan wanita seperti itu tidak akan pernah mencium bau surga. Tidak akan nyium, bukan masuk, nyium aja enggak. Nyium aja tidak, itu bahaya, ya. Karena itu bagaimana solusinya? Saya katakan pertama, pada kalimat seperti ini tidak langsung berlaku 3. Dan jangan main-main, ya. Main-main, thalathatun jidduhunna jiddun. Ada 3 hal yang main-mainnya jadi kenyataan, seriusnya pun jadi nyata. Termasuk pernikahan. Makanya artis-artis juga saya sarankan nih, teman-teman di artis, hati-hati kalau ada adegan-adegan pernikahan, awas jangan diucapkan secara nyatanya. Awas, hati-hati, itu bisa jadi nyata. Ya, saya terima nikahnya si Fulana binti Fulan gini-gini dengan mas kawin sekian, disebutkan plus dengan bapak biologisnya, langsung jadi itu. Ya, makanya dari situ hati-hati, hukum tuh harus jelas, harus jelas. Ya, harus jelas. Di dalam konteks ini baru talak yang pertama. Talak pertama itu dalam masa itu masa menunggu. Jadi dia masih boleh kalau tinggal serumah. Tapi ingat, kalau tiba-tiba terjadi hubungan misalnya, hubungan suami istri, itu sudah dipandang rujuk, selesai masalah. Iya, sudah selesai. Ditalak misalnya kan, talak pertama, tiba-tiba lewat kelihatan dia ngapain ya, gitu kan? Terus malam-malam, aku rindu, misalnya, udah tiba-tiba terjadi hubungan, sudah nggak ada talak lagi, di situ sudah rujuk namanya, udah rujuk, dan tidak perlu diakadkan lagi, tidak perlu diakadkan, jelas ya? Nah, jadi yang seperti ini tinggal dicek saja, tapi hati-hati, kalau sudah 3 kali masa suci, maka perempuan itu berhak menentukan apakah dia akan memilih yang lain atau tidak. Tapi kuncinya di laki-laki. Sepanjang ibunya ini tidak meminta, tidak menikah dengan orang lain, maka sang ayah, saya punya berita baik, ayahnya ingin mengatakan peluang rujuk. Sudah, langsung katakan saja, panggil keluarganya, saya menyadari saya khilaf kemarin, tidak ada laki-laki yang sempurna, silahkan saya menyadari saya perempuan, saya laki-laki yang mungkin tidak sempurna bagi engkau. Ya, saya tahu kamu memang tidak sempurna, ya itulah kesalahan saya. Ya, saya silahkan tunjukkan pada saya apa yang salah. Banyak, nggak apa-apa tumpahkan aja, nggak apa-apa, silahkan sampaikan. 1, 2, 3, ya, kalau itu membuat kamu senang, bahagia, ya saya bahagia dengan itu semua. Silahkan. Dia begitu sudah disampaikan, saya mohon maaf. Saya mohon maaf. Saya tidak tahu apakah ada yang lain memberikan kebahagiaan, tapi rasa-rasanya dibandingkan dengan masalah kita lebih banyak bahagianya.
Kalau kita bisa mencoba menjalin dengan lebih baik, kita bisa menatap visi yang terbaik, saya akan berusaha menjadi suami yang terbaik untuk kamu. Mudah-mudahan Allah menggenggam tangan kita berdua dan menyatukan kita dalam kebaikan, dan boleh jadi itu harapan dari anak-anak kita. Kalau kamu merasa tidak merasakan tidak baik dengan saya, setidaknya pandanglah anak-anak. Mungkin dengan itu semua bisa meneduhkan hati kamu. Maka Masya Allah, sudah. Setelah itu sampaikan, ya misalnya Samsung S9. Selesailah masalah. Sekiranya itu ya.